Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 460 dari wanita usia 26 tahun ya, belum menikah ini di Jawa Timur. Shalom Pak Erastus, saya berterima kasih sekali atas pelajaran yang telah disampaikan Bapak selama ini. Saya baru mendengarkan Bapak selama 3 tahun ini dan saya banyak mengalami perubahan sejak mendengarkan khotbah dari Bapak. Saya berdoa agar Pak Eras dan seluruh pekerja diteguhkan seluruhnya, semuanya dalam iman, diteguhkan selalu dalam iman dan dapat memberkati kami semua dengan pengertian firman yang tulus. Pak, jujur saja selama saya mengikuti khotbah dari Bapak, saya dihajar Tuhan habis-habisan, Pak. Saya berkali-kali jatuh dan sempat juga marah sama Tuhan, kenapa hidup saya jadi sulit. Ternyata Pak, dengan cara inilah Tuhan mencelikkan mata saya atas dosa-dosa yang menjerat hidup saya selama ini. Saya minta ampun sekali kepada Tuhan Pak, dan saya masih berjuang untuk hidup semakin diperbaharui setiap hari. Saya akui tidak mudah Pak, hidup melepaskan segala kesenangan, terlebih lagi ketika saya dihadapkan dengan media sosial yang membuat saya iri terhadap kehidupan teman-teman yang lain, yang bisa menikmati semua uang mereka. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan betapa berbedanya orang yang mau dengar kehendak Tuhan dan yang belum mendengar. Pak, kalau Bapak berkenan, saya minta bantuan doa saja, agar saya selalu dikuatkan dalam iman dan teguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Agar saya tidak berbelok-belok lagi. Oh ya Pak, saya punya satu pesan yang mungkin bisa memberkati orang-orang. Tapi mohon dibaca dahulu dalam hati ya Pak. Saya tidak tahu apakah ini, Pak, kalau Pak Eras merasa layak untuk dikatakan, baru dibaca dengan suara ya Pak. Karena saya tidak tahu apa kalimat saya menjadi batu sandungan atau tidak. Nah, terus terang, saya ini belum membaca sebelumnya pertanyaan ini. Jadi saya secara spontan atau dalam bahasa homiletik itu impromptu. Jadi saya tidak tahu. Tetapi ketika saya membaca di awal, saya sudah memiliki apa namanya marifat atau feeling bahwa Anda ada di dalam dosa yang Anda sebutkan di sini. Benar, saya tidak mengarang. Sudah ada muncul suara bahwa Anda ada dalam dosa jenis ini. Tapi kalau Anda tidak berkeberatan akan saya baca karena ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, perlu Anda ketahui ya bahwa firman yang saya sampaikan bisa lebih dihayati oleh mereka yang merasakan, mengalami tragisnya hidup. Jadi tidak heran kalau belajar kebenaran yang saya sampaikan dan orang itu mendapat kasih karunia Tuhan, Tuhan hajar dengan masalah-masalah. Supaya bisa memahami kebenaran yang saya sampaikan atau kebenaran Tuhan. Pesannya begini Pak, saya pernah ada di dalam dosa perzinahan dan LGBT, walaupun tidak secara langsung Pak. Dan saya berjuang sekali untuk keluar dari dosa itu. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang sedang bergelut dalam dosa yang sama adalah Tuhan mengasihi kita semua. Ayo teman, mari kita kembali pada Tuhan. Jangan takut mendekat dan minta ampun kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat sayang sama kita. Ya. Kalau ada kalian yang mencintai sesama jenis, maka cara bertobat yang paling manjur adalah mencintai Tuhan. Wah, bagus sekali ini. Bukan mencintai lawan jenis, tetapi cintailah Tuhan dahulu. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya bagimu. Ini benar. Mencintai Tuhan itu membuat kita gugur mencintai yang lain, termasuk mencintai dunia. Apakah Tuhan mengubahkan perasaanmu menjadi lurus lagi atau kamu tidak menikah bukan menjadi masalah. Langkah pertamanya adalah arahkan cintamu pada Tuhan dulu.
Mari berbondong-bondong kita minta ampun kepada Tuhan dan tidak menyakiti hati Tuhan, ya. Tidak menyakiti hatinya lebih dalam. Ayo minta hati kita diubahkan seperti hati Tuhan Yesus yang mencintai Bapa, ya. Itu tadi pesannya, Pak. Kalau Bapak merasa pesan tadi bisa menjadi berkat, boleh dibacakan dengan suara, Pak. Terima kasih banyak, Pak Eras. Sebenarnya saya ada banyak yang mau saya sampaikan, tapi ini sudah panjang sekali. Lain kali saya lanjut lagi ya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Tuhan Yesus yang meneguhkan iman Pak Eras dan selalu memberkati kekuatan. Amin. Kepada kamu wanita ini, ya, kamu orang yang sebenarnya benar-benar diubahkan Tuhan. Saya bersyukur membaca tulisanmu dan pesanmu yang memberkati saya dan kami semua. Berjuang terus dan jadi berkat untuk banyak orang. We love you. Amin. Dari ibu rumah tangga usia 33 tahun sudah punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Suaminya seorang TNI. Salam Pak Eras, saat ini kami berpisah karena suami saya sedang tugas di pedalaman, sedangkan saya tinggal di kota bersama mertua saya. Begini Pak, beberapa tahun ini rumah tangga kami sempat goncang karena suami dikabarkan dekat dengan teman perempuannya yang ternyata juga mantan pacarnya yang dulu yang masih SMA dan sering mereka berkomunikasi. Setelah saya selidiki, posisi saya tinggal sekarang ini memang satu kota dengan mantan pacarnya itu. Saya berusaha sabar dan tetap mengendalikan diri saya untuk tidak marah meskipun hati saya hancur. Kecewa karena perempuan itu sebenarnya sudah tahu kalau saya adalah istri temannya, mantannya itu. Tapi perempuan itu seperti tidak menganggap saya ada. Suami saya juga tidak mengenalkan saya dengan perempuan itu. Dan perempuan itu juga tidak ada niat untuk mengobrol atau hanya sekedar mengenal satu sama lain dengan saya. Saya merasa sikap suami saya ini sangat tidak adil. Dia hanya berkomunikasi terus-menerus dengan perempuan itu. Sedangkan suami saya jarang untuk berkomunikasi dengan saya selaku istrinya. Saya merasa perempuan itu seperti spesial di hatinya dan bisa saja mereka saling bertemu di belakang saya. Ini sebelum saya baca lanjut, saya tanya bagaimana kamu tahu suamimu sering berkomunikasi dengan dia? Sedangkan suamimu jarang berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana kamu tahu? Ya, jangan berpraduga dulu ya, sebelum ada bukti yang jelas. Kamu boleh menyelidiki, tetapi siapa yang bisa memberi kamu info bahwa suamimu intens berkomunikasi dengan dia secara intens tadi, kalau dengan kamu tidak. Bagaimana kamu tahu? Jadi jangan praduga dulu ya. Saya teruskan. Padahal saya sudah introspeksi diri apa salah saya. Dan saya tidak pernah melarang suami saya untuk berteman dengan siapa saja. Di sini saya sudah berusaha untuk jadi menantu yang baik, melayani ibu bapak mertua saya. Saya juga berusaha menjadi ibu yang baik, merawat dan mendidik anak-anak saya. Tapi terkadang saya lemah. Saya ingin perhatian dan kasih sayang dari suami saya. Saya hampir ingin berpisah darinya dan mencari yang lain karena suami saya tidak pernah sedikit pun menelpon atau memberi kabar lewat SMS kepada saya. Loh, kok tidak pernah? Sedikit pun. Tadi kamu bilang katanya sedikit, hanya dengan kamu sedikit, dengan dia tidak. Dengan dia banyak maksudnya. Tapi kamu di sini mengatakan tidak sedikit pun. Saya selalu mendengar dan khotbah Bapak tentang fokus untuk hidup berkenan, hidup suci, dan fokus pada LB3. Ya. Saya sudah selalu mendengar khotbah Pak Eras tentang fokus untuk hidup berkenan di hadapan Allah, hidup suci dan fokus kepada langit baru, bumi baru. Dan saya juga mengajarkan hal yang sama kepada anak saya. Saya selama tinggal dengan mertua saya tidak pernah datang ke gereja karena saya merasa saya tidak mendapat makanan yang mengenyangkan dan menyehatkan buat rohani saya. Jadi saya hanya mendengarkan khotbah Bapak dan tiap hari Minggu saya selalu mengajak anak saya untuk sekolah minggu sendiri di kamar dan membacakan renungan harian kids dari Rehoboth.
Aduh, saya sedih mendengarnya ini. Mestinya kamu tidak apa ke gereja mana, ikut mertua ya. Tidak apa-apa, kamu ikut kebaktian dari kesalahan mereka pun kamu bisa juga diberkati. Setelah itu kamu bisa ikuti siaran tunda atau di Truth ID ya. Tiap hari saya selalu mendoakan suami saya dan belajar untuk mengampuninya. Dan suami saya jarang pulang, Pak. Terkadang setahun pulang hanya 2 kali saja. Waktu pertengahan tahun di hari ulang tahunnya dan waktu Natal saja. Dan saya merasa saat dia pulang berkumpul dengan keluarga anak istrinya, dia baik sekali, seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Tapi saat dia kembali ke tempat tugasnya, saya seperti tidak mengenal suami saya. Saat dia pulang, dia selalu meminta untuk berhubungan suami istri. Terkadang saya takut, Pak, dan dilema karena selama tidak bertemu dengan saya tidak tahu apakah dia sudah bermain dengan perempuan lain untuk memuaskan hasratnya. Saya takut terkena penyakit kelamin, dan bahkan saya takut untuk hamil lagi. Karena kalau saya hamil dengan kondisi rumah tangga seperti ini, membuat saya gampang stres. Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri dan perasaan kami seperti dingin hambar. Menurut Bapak, apakah saya salah, Pak? Apakah saya harus melayani suami saya di ranjang atau tidak? Sampai saat ini saya kuat, tetap setia dan tetap mencari Tuhan. Karena saya mau berusaha untuk memindahkan hati saya ke langit baru, bumi baru. Meskipun terkadang iblis selalu mengintimidasi saya. Dan saya yakin suatu saat nanti suami saya bertobat dan berubah. Mohon pencerahannya. Ini kalimat yang bagus. Dan saya yakin suatu saat nanti suami saya bertobat dan berubah. Yang pertama, ajak suami bicara dengan lemah lembut, Pak. Apakah benar ada perempuan yang kamu sering dialog? Itu pertama, diajak bicara. Kalau dia bilang tidak, kamu belajar, iya, oke, percaya. Tapi paling tidak kamu beri pesan ke dia bahwa masalah ini kamu sudah dengar. Ya. Yang kedua, layani mertuamu. Jangan mempertimbangkan perlakuan suami kepadamu. Kamu layani mertuamu dengan satu motif, kamu melayani Tuhan di situ. Ya. Yang ketiga, kalau kamu tidak keberatan, saya sarankan untuk ikut mertua ke gerejanya. Ikut saja, pasti ada berkat yang kamu terima. Lalu sekolah minggu juga tidak apa-apa di gereja itu, karena anak-anak saya kira masih bisa. Setelah itu kamu ikuti Truth ID lagi, doa bersama saya, lalu membacakan Truth Kids Rehoboth untuk anak-anakmu. Lakukan ini. Lalu mengenai suami yang pulang lalu mengajak hubungan badan, kamu tidak boleh menolak karena itu adalah tanggung jawab dan kewajibanmu. Kalau kamu takut terkena penyakit, kamu harus bisa dialog dengan suami, ya. Pap, maaf ya, itu. Tapi setia kan, selama di luar tidak hubungan dengan siapa-siapa. Saya terus terang takut, Pap, kalau papi berhubungan dengan orang, saya terkena penyakit. Suami bilang, oh tidak. Lalu kamu melayani dia dengan baik, ya. Kalau nanti kena penyakit gimana, Pak? Kembalikan semua kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi kamu, ya. Tuhan pasti menjagai kamu. Dan yang terakhir, kalau benar suamimu tidak benar, kalau sungguh benar suamimu melakukan hal-hal yang tidak patut, Tuhan akan bertindak untuk dia. Kamu diam saja. Biar Tuhan yang bertindak. Kamu jangan melakukan apa yang tidak patut, kamu hanya diam dan membawa masalah ini kepada Tuhan. Oke? Itu saja. Tuhan melindungi kamu. Tuhan menjagai kamu, ya. Kamu ibu muda masih usia 33 tahun, kamu mendengar suara kebenaran, kamu belajar untuk fokus langit baru, bumi baru, kamu akan dipelihara Tuhan dan dibela Tuhan. Buktikan itu. Pertanyaan ketiga, ibu rumah tangga usia 31 tahun. Salam Pak Era, saya ingin bertanya apakah terbelit hutang bisa akibat dari kutuk? Nah, kutuk itu apa sih artinya? Kutuk itu harus dipahami sebagai hukuman. Ya. Kutuk itu harus dipahami sebagai hukuman.
Kalau kutuk dipahami sebagai hukuman, terbelit hutang itu akibat dari kesalahan benar. Boros, tidak jujur, tidak bisa dipercayai Tuhan, kamu akan terbelit hutang. Orang yang terbelit hutang tidak selalu ya, pada umumnya orang yang tidak memiliki perhitungan yang bijak atau tidak cerdas. Pada umumnya, tapi tentu tidak semua. Tetapi jangan berpikir terbelit hutang itu karena kutuk dalam arti mistik. Jadi bagaimanapun keadaan orang itu, apakah dia rajin bekerja atau tidak rajin, bertanggung jawab atau tidak, pasti akan terbelit hutang karena ada kutuk. Nah, pikiran seperti ini salah, tidak boleh diikuti. Hutang akibat kelalaian, akibat tidak tanggung jawab, akibat boros, akibat tidak cerdas, tidak cermat, tidak teliti, tidak bijak, iya. Tapi jangan dipahami sebagai kutuk secara magis, secara mistik. Biarpun rajin bekerja, walaupun giat bekerja, pokoknya di bawah kutuk akan terbelit hutang. Itu sesat, itu salah. Saya kadang merasa sudah berusaha hemat, tapi terkadang ada saja pengeluaran yang mengharuskan memakai kartu kredit. Pasti ada yang salah yang kamu lakukan. Padahal saya sedang berusaha untuk melunasi hutang kartu kredit tersebut dan berusaha bijaksana dalam mengatur keuangan. Tetapi seperti berasa susah untuk keluar dari masalah ini. Sampai terpikir apakah mungkin ada kutuk dari nenek moyang. Terima kasih Pak Eras, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Yang pertama, kamu akan dilepaskan Tuhan dari hutang piutang ini. Dari kebelit hutang ini. Tetapi kamu harus mulai benar-benar hemat dan tidak membelanjakan uang untuk yang tidak perlu. Kamu itu hemat saat-saat tertentu, tapi saat yang lain kamu tidak hemat. Kamu hemat untuk hal-hal tertentu, tapi untuk yang lain kamu tidak hemat. Perhatikan ucapan saya ini. Kamu hemat di waktu-waktu tertentu, di waktu yang lain kamu tidak hemat. Yang kedua, kamu hemat untuk hal tertentu, tapi untuk yang lain kamu tidak hemat. Coba perhatikan ucapan saya ini. Pasti kamu lakukan. Berubahlah dari keadaan itu. Tetapi yang saya lihat, kamu akan ditolong Tuhan agar bebas dari hutang. Hanya kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya. Karena kalau kamu sudah biasa menggunakan kartu kredit, jadi senang. Soal urusan belakangan, kamu tidak pikir, ini sebenarnya yang menghancurkan hidupmu, yang mendatangkan hukuman. Jangan lakukan lagi. Tuhan akan beri kesempatan kamu lolos dari hutang. Tapi setelah itu kalau kamu masih tidak mengubah cara hidup kamu akan terbelit hutang lagi. Dan mungkin kamu sulit keluar dari belitan itu. Ingat peringatan saya ini. Dari seorang ibu usia 71 tahun. Salam Pak Erastus, saya punya anak laki-laki usia 43 tahun. Sudah menikah dan punya 3 anak perempuan. Kalau anak saya marah, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Bahkan ketika dia marah di hadapan anak-anaknya, dia berkata kasar dan tidak pantas. Sampai cucu-cucu saya ketakutan. Saya pun juga takut ketika dia sedang marah. Kalau ada persoalan dengan istrinya, anak saya sampai menghancurkan barang-barang. Karena tersinggung oleh kata-kata adiknya sampai mau dipukul. Dia tidak pernah menyesali perbuatannya ketika sedang tidak marah. Bahkan seperti tidak mengingat apa yang telah dilakukannya yang sudah menyakiti orang lain. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Saya selalu mengikuti doa pagi Pak Erastus. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Anak ibu ini sebenarnya anak yang rajin bekerja. Anak ibu, anak yang rajin bekerja, bukan? Anak yang banyak inisiatif, juga bisa inovatif. Anak ibu ini, pria ini, tidak bisa diam. Orang yang aktif untuk membuat inovasi, inisiatif, ya. Sebenarnya termasuk anak yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, juga memiliki sayang kepada ibu. Tetapi anak ibu memiliki temperamen, ya, yang begitu tidak berkualitas. Temperamennya begitu tinggi.
Cucu-cucu ibu ini bahaya. Suatu hari akan menjadi cucu-cucu yang telah cucu-cucu yang mewarisi karakter dari orang tua atau ayah yang buruk ini. Nah, ini sedih sekali. Saya ikut sedih. Tetapi anak ibu akan dihajar Tuhan. Ibu siap-siap kalau sampai anak ibu dihajar oleh Tuhan. Ya. Ibu siap-siap, tetapi hajaran itu akan merubah dia. Ibu tetap berdoa, jangan banyak bicara. Ibu bicara malah membuat ia meledak. Nasihati istrinya untuk tidak membuat marah. Istrinya untuk diam. Lalu nasihati juga istrinya untuk tidak banyak bicara, juga adiknya. Orang seperti ini tidak bisa diajak kompromi baik-baik. Tetapi Tuhan akan menghajar dia untuk perubahannya. Ya. Ibu tetap doa bersama kami, Tuhan akan menjawab ibu. Ya, Tuhan memberkati. Oke. Pertanyaan dari ibu usia 60 tahun. Salam Pak Era, saya mau bertanya apakah maksud di 2 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Mohon penjelasannya ya Pak. Mengenai maksud dosa yang tidak mendatangkan maut. Terima kasih Bapak Pendeta Erastus yang telah begitu banyak membuka pola pikir manusia selama ini yang telah terjebak dalam kubangan. Kebenaran yang Pak Erastus bagikan selama ini tidak akan kembali sia-sia. God bless you and your family. Amin. Dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang tidak diselesaikan. Jadi ada orang-orang yang memang tidak mau bertobat. Orang-orang yang tidak mau menyelesaikan dosa. Sebenarnya di sini kita membutuhkan hikmat. Atas orang-orang seperti ini, kita tidak perlu mendoakan atau kadang-kadang juga tidak perlu menegur. Ini tingkat orang yang tidak bisa diperbaiki lagi. Makanya waktu kita berdoa ini kita juga minta hikmat Tuhan. Apakah si A patut kita doakan atau si B kita patut doakan? Si A kita patut doakan atau tidak? Si B yang kita patut doakan atau tidak? Sebenarnya di dalam berdoa kita harus punya kepekaan agar kita tidak meminta sesuatu yang tidak patut kita minta. Yeremia berdoa untuk bangsa Israel supaya tidak hancur, yang waktu itu ada di bawah tekanan dan ancaman negara Babel atau kerajaan Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Saudara tahu Yeremia stop berdoa karena percuma, karena memang bangsa itu akan dihancurkan. Ingat saudara sekalian kisah Samuel yang berdoa untuk Saul dan keadaan yang tidak kondusif di kerajaan waktu itu. Ya, stop berdoa untuk Saul karena Saul memang sudah tidak bisa diperbaiki. Dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak diselesaikan, artinya atas orang-orang yang tidak mau berubah atau tidak mau bertobat. Jadi ini juga pelajaran untuk semua saudara. Jangan berbuat dosa lalu tidak mau menyelesaikannya sampai dosa itu mendatangkan maut. Karena semua dosa itu bisa diselesaikan dan bisa tidak mendatangkan maut kalau diselesaikan. Ya, oke. Ibu rumah tangga usia 54 tahun. Salam Pak Pendeta Eras, thanks untuk pengajarannya yang membuat saya paham bagaimana seharusnya mengikut Tuhan Yesus. Saya masih berjuang terus Pak, meskipun masih banyak melesetnya, naik turun Pak. Mohon penjelasannya Pak, arti ayat dalam 1 Korintus 5:1 ayat 27-28. Thanks untuk jawabnya. Kiranya pelayan Bapak beserta tim Truth akan membuat banyak orang menemukan kekristenan yang hilang. Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak dan keluarga. Puji Tuhan. Baik, 1 Korintus 1 ayat 27-28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat,
Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat ini harus dipahami dalam konteks zaman waktu itu. Yang pertama, orang Kristen dalam aniaya, orang-orang yang dianggap sebagai manusia persona non grata. Manusia yang diasingkan, ya, tidak disukai. Yang kedua, pada zaman itu, saudara-saudara, hikmat yang tertinggi itu adalah filsafat Yunani. Nah, kalau Injil diajarkan, itu nggak dipandang. Dianggap tidak bernilai dibanding filsafat Yunani. Dan orang Kristen dia pandang rendah dibanding orang-orang yang bukan Kristen yang tidak dipersona non gratakan. Orang Kristen dipersona non gratakan artinya orang yang tidak disukai, orang yang diasingkan. Kelompok outcast, kaum marginal kira-kira yang disingkirkan atau dianggap rendah. Tetapi Allah memilih orang-orang ini yang bodoh, yaitu Injil maksudnya. Injil itu dianggap kebodohan. Itu adalah hikmat. Dan orang-orang yang belajar Injil yang dianggap bodoh, itu dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang nanti dimuliakan. Itu maksud ayat itu. Oke. Injil yang dianggap tidak bernilai, itulah yang bernilai. Dan orang-orang yang menerima Injil yang dianggap bodoh, ini yang dipilih Allah. Dan orang Kristen yang dianggap rendah, dipersona non gratakan, dipilih Allah. Puji Tuhan. Yang terakhir dari seseorang di Jakarta, Salam Pak Pendeta mau dukung dalam doa anak saya ini supaya diterima di salah satu departemen untuk mendapat beasiswa ke luar negeri. Anak saya yang lain udah usia sekian, saat ini sedang menjalin hubungan dengan wanita seiman. Oh, ini hanya permohonan doa. Kepada bapak ini usianya sudah sudah bangsa 50 ke atas, 55 atau 60 tahun. Pak, saya beri satu berkat. Kalau bapak menjadi sahabat Allah, kalau bapak menjadi teman, sahabat dengan pemilik kehidupan Allah semesta alam, anak bapak akan diberkati. Bapak berkerinduan anak bapak diterima di satu departemen lalu mendapat beasiswa ke luar negeri. Anak bapak yang lain sedang menjalin hubungan dengan wanita seiman. Nah, bapak ingin supaya anak bapak diberkati, dilindungi, dipertemukan dengan jodoh yang baik. Semua di dalam pengetahuan Tuhan dan Tuhan tahu bapak membutuhkannya. Berdamailah dengan pemilik kehidupan. Senangkan hati Tuhan lewat hidup saudara. Bapak akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Ya. Demikian pesan saya. Demikian saudara sekalian, episode 460 ya. Kita akan jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.